Firman Tuhan katakan sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia dalam hidup kita. Amin. Jangan ragukan kasih Tuhan, jangan ragukan janji-janji Tuhan. Pegang janji Tuhan dan lakukan dalam hidupmu, maka engkau akan melihat perkara dahsyat terjadi di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus berkati. Salam sehat dan salam sejahtera selalu buat semuanya. Bertemu lagi dengan channel Ben Yabes Official. Mari tonton video berikut ini sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, share juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk menyaksikan video-video kami berikutnya. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan sekali lagi Tuhan berikan kami bisa memuji Engkau, menyembah Engkau, dan kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadapan Tuhan dan boleh menjadi dupa yang berharum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, saat tapi hamba yang tidak ada apa-apanya, tanpa urapan yang dari Tuhan. Dan urapi kami semua ya Tuhan. Tuhan ambil alih ibadah ini Tuhan, dari pertengahan akhirnya, dan kami itu yang menurut kami, dan itu yang beri kami Tuhan Yesus, damai sejahtera yang dari-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Luar biasa ya. Kita sudah memuji Tuhan. Dan saya percaya setiap pujian kita boleh naik di hadapan Tuhan. Amin. Bukan kebiasaan, tapi kita memberi yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberi kita yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya beri tema solusi punya iman yang menghilangkan khawatir. Saya percaya setiap kita pasti punya khawatir, benar? Ya, ada yang tidak punya khawatir? Ada? Kalau tidak ada, puji Tuhan. Maksudnya hamba Tuhan lama-lama haleluya. Ya, setiap kita punya kekhawatiran, benar? Karena kita masih hidup, haleluya. Kecuali orang udah mati nggak punya kekhawatiran. Tapi apa yang membuat kita khawatir? Bagaimana tujuan kita untuk menghilangkan kekhawatiran itu? Pasti ada sesuatu, saudara. Mari kita melihat di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Bagaimana mengatasi kekhawatiran itu? Dengan apa, saudara? Dengan iman. Amin. Coba kita baca firman Tuhan. Ya, Roma 10 ayat yang ke-17. Kita baca firman ini, saudara. Amin. Ya, pertama kita baca firman Tuhan karena firman Tuhan itu, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya tidak ngantuk. Haleluya. Ini jam-jam tidur, saudara, ya. Amin. Masih semangat. Haleluya. Mari, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana menghilangkan kekhawatiran? Harus punya iman. Amin. Ya, tadi dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi yang pertama, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Amin. Ya, ada pujian anak sekolah minggu, ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Amin. Kalau kita mau tumbuh, menghilangkan kekhawatiran, baca firman Tuhan. Amin. Siapa sini yang mau baca firman Tuhan? Haleluya. Ada yang mau baca firman Tuhan? Itu menghilangkan kekhawatiranmu. Amin. Amin. Karena iman timbul dengan kita membaca firman Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita mau buka di dalam 1 Korintus 2
1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati. Amin. Di sini dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul di dalam hati, tidak pernah kita dengar, itu disiapkan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Haleluya. Amin. Itu iman. Amin. Iman suatu yang tidak kita pernah lihat. Kalau saudara sudah tahu, sudah lihat, itu bukan iman, saudara. Benar? Benar. Iman itu sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kita dengar, itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Saya tahu setiap kita punya kekhawatiran. Saudara, di dalam kita yang di luar juga sama, saudara, punya kekhawatiran. Tapi firman Tuhan katakan pada siang hari ini, bangkitkan imanmu. Percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita harapkan, Tuhan yang sanggup melakukan segala-galanya di dalam hidup kita. Amin. Tapi itu taruhkan imanmu kepada Kristus. Jangan taruhkan imanmu kepada yang lain. Jangan taruhkan imanmu kepada manusia. Karena firman Tuhan katakan terkutuk orang yang berharap kepada manusia. Tetapi diberkati orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Saudara mau berharap kepada Tuhan? Apalagi saudara di dalam. Saudara mau berharap sama siapa? Gak bisa ada yang menolong, benar? Tapi kalau Tuhan yang menolong, sesuatu akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Barangkali engkau difonis 5 tahun. Kalau Tuhan bekerja, vonis itu bisa 1 tahun. Amin. Karena apa? Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Taruhkan harapanmu, taruhkan imanmu kepada Kristus, maka engkau akan melihat perkara-perkara yang besar, yang luar biasa Tuhan akan lakukan di dalam setiap kehidupanmu. Saya tidak tahu kekhawatiran apa yang ada pada dirimu. Engkau khawatir hidupmu, engkau khawatir masa depanmu. Firman Tuhan katakan, Allah tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Amin. Tapi rancangan Allah damai sejahtera, masa depan dengan harapan. Berkali engkau baru belum melihat, kok kayaknya saya di sini, gak mungkin. Mana ada harapan, ntar kok saya keluar. Ingat, hanya di dalam Yesus ada harapan. Amin. Engkau akan keluar, engkau akan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Karena kita adalah anak-anaknya. Dan saya percaya, Bapak kita Bapak yang baik. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada sumber berkat itu. Datang kepada sumber kekuatan itu, saudara. Datang kepada sumber pengharapanmu, saudara. Kali lagi saya katakan tidak ada dapat menolong engkau. Tapi ada satu sobat yang seperti itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Saudara, waktu saya ditinggal oleh suami saya 24 tahun yang lalu. Saya punya anak 3, saudara. Paling kecil 3 tahun. Waktu suami saya dipanggil oleh Tuhan. Suami saya tidak punya apa-apa, saudara. Meninggalkan warisan sekalipun tidak ada, saudara. Tapi saya harap kepada Tuhan. Saya katakan saya punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saya pegang firman Tuhan dan saya andalkan Tuhan di dalam hidup saya, anak-anak saya, dan puji Tuhan. Sekarang saya boleh melihat Tuhan berkarya luar biasa. Anak-anak saya semua bisa menjalani S1, itu karena Tuhan. Saya nggak punya uang, saudara. Tapi saya punya Tuhan yang kaya. Amin. Apa masalahmu, Tuhan sanggup, saudara. Amin. Kalau katakan mana mungkin saya di dalam. Nggak mungkin. Bagi Tuhan itu mungkin, saudara. Kalau engkau lagi memikirkan khawatir rumah tanggamu, anak-anakmu di luar sana, mereka makan apa?
Ingat firman Tuhan katakan, burung di udara Tuhan pelihara. Apatah lagi kita anak-anak Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Saudara, saya boleh melihat Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Dan saya percaya, jangan kita puas dengan kesaksian orang. Tapi mari kita alami bahwa benar Tuhan itu dahsyat dalam hidupku. Amin. Ayub katakan, bukan lagi kata orang, tapi aku sendiri alami bahwa Tuhanku dahsyat dan luar biasa. Dan saya mau setiap kita pada siang ini alami kuasa Tuhan, alami mujizat Tuhan, alami kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang besar Tuhan akan lakukan di dalam hidupmu. Amin. Jangan takut saudara, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Dan saya percaya waktu engkau andalkan Tuhan, Tuhan akan berperkara dengan kehidupanmu. Untuk anak-anakmu, untuk istrimu, Tuhan sanggup menolong mereka. Jangan takut saudara. Tuhan kita Tuhan yang besar dan dahsyat. Nyawanya aja dia kasih saudara. Nah, apalagi yang lain-lain ya. Dia sanggup dan mampu untuk memberkati kita dengan luar biasa. Saudara, kita sudah dengar kesaksian dari Fani. Ya, bagaimana Tuhan menolong saudara 10 tahun yang lalu saudara. Saya alami juga penyakit saudara. Di kandungan saya itu ada miom saudara. Dan setiap saya haid itu sakitnya luar biasa. Dan situ rasanya saya mau mati saudara. Berapa tahun saya alami itu saudara. Dan akhirnya kakak-kakak saya sepakat. Mereka katakan, sudah periksa ke rumah sakit. Kita akan patungan untuk bayar operasinya. Karena saudara tahu operasi angkat kandungan itu bukan operasi kecil. Operasi besar. Dan saat itu saya sudah tidak punya suami, anak-anak masih kecil. Nah, saya berserah pada Tuhan. Secara manusia saya takut, saya khawatir, saudara. Baru suami saya diambil Tuhan. Kok sekarang saya dapat penyakit yang sangat membahayakan. Kandungan harus diangkat. Tapi saya punya Tuhan yang dahsyat. Saya katakan Tuhan, saya tahu Tuhan tidak pernah rancangkan yang jahat dalam hidupku. Tetapi rancanganmu itu damai, sejahtera Tuhan. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang saya harus operasi, saya percaya Tuhan siapkan biaya yang saya butuhkan. Waktu itu saudara 7 juta itu cukup besar 10 tahun yang lalu. Dan sudah siap. Dan saya periksa di rumah sakit. Kalau di Jakarta tuh rumah sakit di Keramat saudara. Saya lupa tuh, rumah sakit apa tuh? 128 atau ya. Nah, di situ saya periksa karena kebetulan di situ ada dokter Ever, itu saudara saya, saudara. Itu dia memegang kandungan ya, kanker dan tumor. Dan saya periksa di situ. Dan kata saudara saya, kata dokter Ever dan dokter-dokter yang lain bahwa benar, ibu kandungannya harus diangkat karena sudah menjalar ke seluruh kandungan. Saudara, saya tidak puas dengan satu rumah sakit. Saya pergi ke satu rumah sakit yaitu di Harapan Kita. Di situ banyak dokter kandungan, saudara. Dan benar, dokter kandungan katakan benar, ibu harus diangkat kandungannya karena sudah menjalar di seluruh kandungan. Saudara, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, apapun keputusan Tuhan, itu yang terbaik. Kalau Tuhan suruh saya operasi, Tuhan juga sanggup menolong saya di operasi. Kalau Tuhan juga mau sembuhkan saya, Tuhan juga sanggup menyembuhkan saya tanpa operasi, saudara. Dan jalannya waktu, saudara, 1 minggu kemudian, saya harus kembali untuk cek seluruh tubuh saya untuk menjalankan operasi. Dan waktu itu, saudara, saya berdoa di gereja, saudara, bersama dengan tim saya, ibu-ibu, dan di situ terjadi kuasa Tuhan, saudara. Waktu selesai berdoa, tiba-tiba saya ke kamar kecil, dan di situ Tuhan bekerja dengan dahsyat luar biasa. Saya mau katakan, Tuhan sanggup menyembuhkan kita dengan cara Tuhan yang berbeda. Amin. Dan waktu itu, saudara, di situ terjadi kuasa Tuhan. Tiba-tiba, saudara, daging, kulit, lemak itu keluar. Saya nggak tahu apa itu, saudara. Dan ada suara katakan, kumpul. Cari satu tempat kumpul.
Dan saya kumpul, saya cukup banyak, saudara, dapat segini, saudara. Dan 3 hari kemudian saya harus kembali ke dokter untuk cek dan harus operasi. Dan di situ terjadi kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa, saudara. Waktu saya ke dokter, dokter katakan, ini bu penyakitnya. Saya kaget, saudara. Dan dokter katakan, kita harus USG kembali. Karena mereka tidak percaya kalau itu penyakitnya yang semua keluar, saudara. Nah, waktu di USG, saudara, dan ternyata sudah bersih kandungan saya, saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan kebetulan dokter itu, dokter orang seberang, saudara. Dan dokter itu katakan, ibu makan apa? Ibu minum apa? Saya katakan, saya tidak makan apa-apa dan tidak minum apa-apa. Tapi saya punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saat itu, saudara, saya lompat dan saya katakan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat luar biasa. Sampai dokter terkaget-kaget, saudara. Secara kedokteran itu mustahil, saudara. Tapi secara Tuhan itu tidak mustahil. Amin. Dan saya mau katakan, Tuhan sanggup memulihkan kita. Amin. Dengan berbagai macam cara Tuhan, saudara. Amin. Setiap kita berbeda-beda pertolongan Tuhan, benar. Kayak kita di Ibu Stefani, dia harus menjalankan obat, saudara. Tapi dia sanggup, saudara. Barangkali kalau saya ditempatkan di Ibu Stefani, barangkali saya bisa putus asa, saudara. Karena Tuhan tahu kemampuan saya, Tuhan tahu kemampuan saudara, Tuhan tahu kemampuan setiap kita, saudara. Dan di situ saya katakan, Tuhan Engkau dahsyat dan luar biasa. Saya mau katakan, apapun yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, dengan cara Tuhan yang berbeda-beda, itu juga mujizat Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Saya mau katakan, jangan fokus pada ketidakmampuanmu, tetapi mari fokus kepada Tuhan yang mampu melakukan di dalam hidup kita. Amin. Dan saya percaya melalui firman Tuhan ini, mari kita memfokus kepada Tuhan. Dan 3, ya, kita menyerahkan diri kita pada pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan katakan, selangkah di depan kita maut. Kalau saudara boleh ada sampai hari ini, itu karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Dan saya percaya kalau saudara masih hidup sampai hari ini, itu bukan asal-asal saudara hidup, tapi ada tujuan Tuhan dalam hidupmu untuk engkau dipakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Selagi kita masih bisa lakukan sesuatu untuk Tuhan, lakukan, saudara. Amin. Kalau engkau katakan, saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa pujian, apa saja yang engkau bisa lakukan, saudara. Engkau memperhatikan temanmu, engkau menolong temanmu, engkau menasihati temanmu. Itu satu berkat Tuhan untuk mereka, saudara. Dan saya mau katakan, mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan itu luar biasa di dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ya, kita mau baca bersama-sama. 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Saudara serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Amin. Jangan serahkan kepada manusia. Amin. Jangan serahkan kepada orang yang kau andalkan. Gak bisa, saudara. 1-2 kali dia bisa menolong engkau. Lama-lama dia bosan, saudara. Benar? Tapi kalau engkau serahkan hidupmu di dalam tangan Tuhan, Tuhan itu dahsyat dan luar biasa, saudara. Amin. Ada firman Tuhan katakan, sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia dalam hidup kita. Amin. Jangan ragukan kasih Tuhan. Jangan ragukan janji-janji Tuhan. Pegang janji Tuhan dan lakukan dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat perkara dahsyat terjadi di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus berkati. Dengan 3 poin ini, mari kita mau datang kepada Tuhan, ya. Yang pertama, tingkatkan iman dengan apa? Rajin membaca firman Tuhan. Dan yang kedua, apa? Yakin dan percaya. Ya,
bahwa Tuhan punya banyak jalan untuk menolong kita. Amin. Dan yang ketiga, serahkan diri kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara setiap kehidupan kita. Yakinlah pada pemeliharaan Tuhan yang selalu setia menggenapi janji-janjinya. Dengan firman Tuhan ini, biar kita dikuatkan. Jadi pulang dari tempat ini, jangan khawatir, amin. Bilang sebelah kiri kananmu, jangan takut lagi, jangan khawatir. Haleluya. Ya, serahkan dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan datang luar biasa, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang kepada kami, mengingatkan kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami. Kami merenungkan firman-Mu. Kami mau Tuhan Yesus yakin percaya bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Memberkati setiap kami yang sudah hadir. Karena kami percaya firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segalanya Engkau akan tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Percaya kami sudah diberkati melalui firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus terima kasih. Baik.